memang mereka mampu menjaga hulu air, hulu sungai, pohon dengan baik. Dan inilah di Nusantara kita hanya dilakukan oleh orang Baduy. Di semua. Maka kata saya, kalau dunia ini kiamat, yang hidup itu hanya Baduy. Gitu. Kalau dunia ini perang habis-habisan, yang bisa hidup mereka. Karena mereka sudah terbiasa survival dengan alam, mencintai alam. Inilah proses KDM sebetulnya. Itu semua. Berarti orang-orang Kejawen, orang-orang Sunda itu sudah intisarinya sebenarnya. Iya Mas Hendra. Mereka itu sudah betul-betul ras. Makanya mereka itu berbudi pekerti. Maka silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Lain bukan saling benci, saling dendam, saling tabok, saling sikut. Dengan judulnya pakai Allahu Akbar lagi. Abah tadi menyinggung tentang Sunan Kalijogo, Sunan Geseng gitu ya. Dan beberapa wali lainnya itu kan mereka menemukan titik pencerahan ketika kemudian justru tidak melakukan hal-hal yang berbau syariat. Tapi justru kemudian bertapa di tengah hutan, semedi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini mungkin relate juga, mungkin sudah waktunya ya dijelaskan ke publik gitu. Karena saya tuh bolak-balik masuk ke pesantren Thoriqot. Jamaahnya banyak, tapi mursyidnya jarang ikut jamaah, ya kan? Mursyidnya jarang puasa dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan di pesantren, kiai besar pun sama, Bah. Ya, ini bukan Thoriqot, tapi dia dalam juga luar biasa gitu. Nah, mungkin ini sudah waktunya untuk di breakdown gitu kan. Nah, gimana Abah menjelaskan hal itu? Ya, dalam arti sisi mana dulu nih? Secara hakikat aja, Bah. Belak-belakan aja gitu. Jadi artinya kan memang si murid ini ngajarin secara level. Kalau menurut saya kunci sederhananya agama jangan direkayasa. Kejujuran dalam bertuhan. Agama jangan jadi bisnis. Kalau mau ke situ, maka siapapun kamu, karena pada dasarnya sederhana dengan Tuhan itu. Makanya Tuhan itu selalu menjelaskan tentang kemudahan. Tapi manusia, karena agamanya sudah mau dibisniskan, dipersulit, ditakut-takuti. Ini kan persoalannya di situ, Mas Hendra. Allah sudah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tadi semua. Aku menghendaki kemudahan. Aku menghendaki kemudahan. Wong dari awal pun dia ingin dikenal, masa dia ingin dikenal mempersulit. Cuma yang ingin dikenal itu jangan kamu yang ada. Sebenarnya yang mengenali kamu itu untuk menyadari sebenarnya yang ada aku. Begitu. Kan itu sebetulnya kenapa dimudahkan. Selalulah Allah itu mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menggunakan kata yusrun bukan kata usrun, bahkan tidak menggunakan kata sahlun. Itu artinya bahwa mengenal Allah itu semudah kayak kita ngangkat tisu. Makanya mereka yang jadi wali itu nggak ada yang di masjid. Mereka yang di wali itu nggak ada yang di Masjidil Haram. Di guha. Nabi Muhammad juga di guha. Nabi Ibrahim padang pasir, Nabi Musa di atas gunung, kemudian juga Adam di Jabal Rahmah, Nabi Nuh di Bukit Judi. Terus buat apa bikin masjid dong? Buat apa bikin pondok pesantren dong? Nah iya, karena pesantren itu sebetulnya dulu itu bahasa Sanskerta. Pesan yang 3, Islam, iman, ihsan. Tadi. Bukan lembaga bangunan yang untuk cari duit, tetapi bagaimana dan dukungan politik gitu ya. Dukungan politik gitu. Ya tadi kan sekarang ini makin gede ya partainya ya sumbangan partainya makin gede kan gitu. Ini maka kata saya kalau tidak jujur dalam beragama, kalau tidak sayang kepada umat, itulah yang terjadi. Tadi semua. Itulah maka kenapa kalau Al-Farabi itu membagi Al-Madinah Al-Fadilah. Al-Madinah Al-Pasikoh, Al-Madinah satu lagi yang sesat. Jadi Al-Madinah Al-Fadilah itu kalau menurut Al-Farabi adalah negara utopia. Seimbang antara spiritual dan dikir dan pikir, dohir dan batin. Manusia itu sampai idealnya itu Mas Hendra. Tapi kemudian manusia sekarang ini sudah masuk pada Al-Madinah Al-Pasikoh.
Mereka pemuka agama itu ngerti sebetulnya. Cuma mereka tidak mau. Karena sudah terlanjur enak. Dan tidak mau move on. Karena sudah terlanjur mendapatkan manfaat. Ya tadi semua. Orang mempertahankan nasab itu karena ingin mempertahankan nasib kan. Iya. Udah terlanjur enak. Sebetulnya masalahnya di situ. Dan bebas kan Mbah mau kawin sama siapapun gitu Iya. kan. Iya. Sama artis, sama siapapun gitu Ya, kan. tadi. Sekarang kan muncul termasuk ada orang-orang mensesatkan Abah Setu. Oh iya. Oh iya banyak sekarang bahkan dari Tapi tersesat ke dalam ya, ke jalan yang benar gitu ya. kesesatan di dalam jalan yang benar. Tapi banyak orang yang benar di jalan yang sesat. Sederhana Mas. Saya lebih baik tersesat di jalan yang benar karena ada samroh. Ada buah. Kebuahnya apa? Ketenangan. Lebih baik saya disebut dajjal, iblis, dedemit. Tapi faktanya saya bahagia. Nggak ngefek berarti? Nggak ngepek. Sama sekali ya? Nggak ngepek. Karena bagi orang yang sudah ngerti Mas Hendra. Ini Tuhan semuanya ini. Saya tuh orang mau jelekin saya kayak apapun. Saya lihatnya itu hanya kalam Allah saja. Isi kata-katanya saya nggak peduli. Latihannya biar seperti itu gimana? Tadi mematikan diri. Bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Tuh kalau saya. Bahkan saya tidak takut mati Mas Hendra. Kenapa? Tidak pernah merasa memiliki hidup. Bahkan terus kita tebar berbagi beras, berbagi ini, berbagi uang, bangun di sana jeblesin. Kemarin saya baru dari Sukabumi bangun satu majelis Al-Quran. Satu, yang kedua adalah renovasi 2 pondok. Karena ternyata bahagia itu nanti pada saat sudah menyaksikan Allah. Maka yang lain itu apapun itu aku yang lain. Bentar, Bah. Kalau kemudian dikomparasikan antara kemudian misalnya diem, yang mematikan diri tuh, merasa nggak ikut memiliki tadi ya, sehingga bisa sampai di level Abah gitu. Nah, sama berbagi terus karena harta ini kita nggak punya, itu lebih powerful yang mana sebenarnya? Jangan artikan salahkan diem. Jangan salah artikan sabar. Orang itu selama ini dianggap diam itu nggak bergerak. Diam itu bukan diem. Maka kalau orang Sunda berkata, lu mampah, ulah ngalengkah. Lari sambil diam. Bekerja sambil diam. Ke laut tapi diam. Ke kantor tapi diam. Ngaji tapi diam. Pergi Eropa tapi diam. Diam bersama Allah. Kerjanya terus. Tapi tubadil, ganti peran. Itulah memindahkan dari isim fa'il ke isim maf'ul. Yang tadinya aku yang membangun rumah itu, aku hanya menyaksikan dalang pada tubuh ini sedang menggerakkan aku untuk membangun mereka. Artinya tidak diam. Diam si Adamnya itu. Diam si wayangnya itu. Aku menyaksikan dalang pada fi'ilnya pada tubuhku. Aku menyaksikan dalang asmanya pada hatiku. Aku menyaksikan dalang sifatnya pada jiwaku. Aku menyaksikan dalang zatnya pada syirku. Itu. Aku gerak badanku ini. Bangun sana, bangun sini, bagi sana, bagi sini. Bersihkan sungai, penghijauan. Tapi aku menyaksikan dalang yang melakukannya. Itu saja. Selama ini orang bilang, yang penting sabar. Yang penting aku diem. Itu salah. Tapi dia diem, pikiran kabur kemana-mana. Bukan bersama Tuhan. Tadi. Ada yang, makanya tadi manusia itu, kalau Abah bilang beberapa kelompok. Tadi. Makanya ada manusia punya dunia, ketipu dengan tidak tertipu dunia. Ya. Tadi, yang diam melihat Allah lah yang kaya. Maka tidak pernah merasa memiliki apa yang dimiliki. Karena aku melihat kekayaan Tuhan. Nah, orang yang semacam ini akan terus kaya. Karena orang yang akan diberikan kekayaan oleh Tuhan adalah orang yang siap kehilangan apapun. Termasuk nyawanya karena dia tidak pernah merasa memiliki itu. Latihannya ada meditasinya Mas Hendra. Mengosongkan. Maka tadi saya ke Pak Abu dibuktikan. Pada saat kita kosongkan, nanti kapan-kapan kita bikin praktek, saya tunjukkan ke Mas Hendra bisa jalan di api 10 meter tanpa Mas Hendra merasa panas. Dengan kata-kata beberapa kali dari Abah. Bukan ilmu. Seperti saya tadi Pak Abu menggantungkan 2 beban berat, menggunakan 1 kecil, dan tidak jatuh. Logikanya itu, 2 beban itu katakanlah masing-masing 200 gram dan 200 gram.
dan bertopang pada satu benda yang kecil, dia menggantung di sini di ujung. Ini tempel di ujung. Kan harusnya jatuh menurut akal. Nah, disinilah kita adalah memahami bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang ada gelombang elektromagnetik, ada Tuhan sebetulnya yang meliputi segalanya. Kita ini semua. Yang Abah rasakan sekarang ini, ya Allah Mas Hendra. Saya sering bilang sama Gus, Abah ini di sorga udah. Bahwa, ya tadi. Maka apa yang katakan Quran tentang makanan, tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang... Ya memang dirasakan. Tapi bukankah posisi seperti Abah ini karena ketangguhannya ketika dikopiok oleh kehidupan menghadapi pahit getirnya kehidupan, penderitaan, itu yang paling menentu sebenarnya. Tadi saya bicara dengan Pak Abu, dengan Pak Agus waktu kita makan siang. Saya tanya Pak Abu, berapa puluh tahun Pak Abu sekarang bisa jadi pengusaha, punya 100 karyawan di Malaka. Beliau lama di bawah. Saya 8 tahun. Pernah jadi tukang ojek 2 tahun. Dari nelayan 2 tahun. Jualan jagung bakar hampir setahun. Nanam jagung bakar. Saya mencetak bata merah. Terakhir saya di Jakarta itu ada pembangunan jalan raya kereta. Tiap malam mendorong-dorong besi. Sehingga saya mengerti tentang kehidupan malam. Di situ di Pecenongan itu. Itulah. Tapi itu saya lakukan. Saya bilang ke Agus, bapak saya bukan orang susah Mas Hendra. Saya itu dengan istri saya punya gaji waktu itu 175.000. Dan kontrak saya di jalan Sukabumi itu di Rawabelong 140.000. Punya duit 30.000. 30.000 untuk sebulan. Itu istri saya membeli beras. Beras itu dikantongin. Kemudian makan dengan kerupuk. Adapun sisa saya 30.000 itu untuk beli beras sekantong. Tiap hari dipasang. Disengaja dikantongin untuk 30 hari. Tapi begitu bapak saya datang. Bapak saya kan punya kerbau aja waktu itu 100. Sawah luas. Ada saudara saya, dia kolonel waktu itu. Tapi saya sejak itu saya karena mengerti dari kecil baca. Jangan pernah bergantung pada siapapun walaupun itu bapakmu sendiri. Saya pernah Mas Hendra. Terakhir perjalanan hidup saya itu adalah berkebun. Dan saya 1 kilometer tiap hari berjalan ke sana. Pernah membawa 10 karung tai ayam yang bau itu bolak-balik 10 balik. Sebaliknya sekilo. Berarti itu yang saya lakukan. Tapi disitulah begitu pecah, belar. Saya di sini menyadari semuanya, kepasrahan. Disitulah dia perlihatkan segalanya. Maka di tahun 90 itu saya mendapatkan pekerjaan. Dengan gaji 5 juta itu bagus tahun 90. Tahun 90 itu gaji 5 juta itu gagah. Dikasih Honda Accord lagi. Bayangkan orang yang tiap hari nyangkul dikasih Honda Accord. Baru lagi. Baru pertama tuh Honda Accord yang pakai remote itu. Wah itu kisah saya lucu tuh. Sampai mau difilmkan sama Kang Deddy Mizwar. Saya tulis bukunya Status Embun Pagi. Nah itu bagaimana itu. Itulah bahwa sesungguhnya penempaan. Tetapi itu saya punya guru rohani. Itu yang saya kuat selalu semedi saya di kebun itu. Tadi belajar mempanahkan sampai dapat. Ya Rob, saya ridho dengan apapun yang kau tetapkan. Kalau ini bagian saya di kehidupan ini, maka hari ini saya tidak akan pernah meminta lagi dan saya tidak pernah mengeluh lagi. Malah besoknya kebun saya dimakan ulat semuanya. Itulah cara dia memindahkan. Jadi ternyata marilah jangan pernah menolak dalam perjalanan hidup termasuk ilmu. Orang nanya sama saya, teman saya mondok, kok kamu tuh sekarang ngerti banyak hal gitu loh. Ternyata saya ngerti banyak hal, bukan dari belajar, tapi mengosongkan diri itu. Nah ini yang sering di teman-teman tasawuf menyebutnya sebagai laduni, Bah. Iya. Bah, tapi yang menarik nih, seni sebagai seorang guru, panjenengan punya banyak murid gitu. Kan rata-rata mesti diajarin zikir semuanya gitu kan. Padahal setiap tubuh murid itu kan desainnya itu kan beda-beda gitu kan. Bagaimana seninya Abah untuk kemudian mendorong murid-murid ini naik tapi tetap sesuai dengan desain tubuhnya masing-masing gitu. Karena nggak semua bisa digeneralisir kamu harus murid. Iya. Nah itu gimana, Bah? Saya belajar dari guru saya, Abah Anu. Dulu saya pernah beberapa orang datang ke beliau. Ada sebagian disuruh saum. Ada sebagian disuruh adalah ngabeti namanya. Nggak boleh makan yang hidup. Ada sebagian yang disuruh oleh beliau adalah untuk mengeluarkan harta, sodako. Yeah.
Ada Malia dikir, ada dikirnya ini, ada dikirnya itu. Oh, saya pelajari daripada murid-murid saya. Ternyata seperti material juga. Mereka itu seperti material mau diapakan. Tapi sebetulnya yang paling mengerti untuk diapakan dirinya sendiri. Makanya disitulah sesungguhnya hanya orang yang mengenal dirinya. Dia akan tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Dan untuk apa dia diciptakan. Nah, ini mungkin barangkali ada kaitannya juga tentang mengenali Nur Muhammad pada diri Mas Hendra. Bahwa pada dasarnya setiap manusia itu sudah adalah merupakan the champion. Setiap manusia itu adalah bukan diri yang kebetulan datang. Tetapi semua dalam rencana Tuhan yang matang. Ini kita yang hadir di sini di champion. Kita ini daripada miliaran nut sperma bapak yang berlomba berlari-lari. Ibaratkan kayak si Rossi naik motor. Begitu yang satu udah masuk ke oparium, yang satu jatuh mengalah. Berarti sebetulnya secara material we are the champion. Ya, itulah setiap manusia punya garis tangan yang berbeda. Tapi sayang, manusia itu tidak mengerti di mana letak kelebihan dirinya. Tadi semua. Kan setiap makhluk itu ada maziah namanya. Kencur punya kelebihannya untuk apa? Jahe punya kelebihannya untuk apa? Madu punya kelebihannya untuk apa? Ternyata pada diri manusia sebenarnya. Maka kenapa ada manusia punya hebat sukses lewat mata? Ada manusia hebat lewat telinga. Saya punya teman namanya Peter Philip, dia lewat lidah. Kerjanya di Indofood. Kerjanya tiap hari nyobain Indofood. Gini aja. Carinya itu bumbu masak di sini. Gitu. Itu rasa dia nggak bisa dibandingkan lidah dia dengan orang lain. Karena dia sudah ada maziah, ada hakikat Tuhan, Nur Muhammad yang ada pada lidahnya. Orang melamar kayak apapun kayak dia sampai gaji 100 juta hanya cuma gini. Ada lagi dulu Yosef di gudang garam. Di jarinya itu udah rokok semua tuh, 10. Hanya orang yang khusus itu dari. Nah, Abah ini hidung sebenarnya Mas Chandra. Abah ini anjing pelacak. Abah pernah diuji dulu oleh sebuah perusahaan waktu Abah sampai terakhir presiden direktur perusahaan itu mereka riset dengan menggunakan 600 responden dengan biaya waktu itu 300 juta itu besar 30 tahun yang lalu lah. Besar. Diuji dengan satu hidung Abah. Mereka riset berbulan-bulan. Kata saya, yang ini bakal di champion. Setelah mereka buktikan 11 kali. Ternyata saya selalu benar. Maka disitulah saya punya harga Mas Hendra. Saya itu. Bahkan di tahun 2005 saya keluar kerja dengan gaji 85 juta. Setelah saya menemukan tentang hakikat rizki dari Tuhan. Energi memahami tentang menanamkan keyakinan pada kolbi yang sekarang saya sebut STS, saya keluar malah. Dan itu pun terbukti. What we think, what we get. Betul-betul itu bisa terjadi hari ini. Bahkan saya sekarang lebih flying lagi. Karena itu butuh pembuktian, Mas Hendra. Dan ternyata terjadi semuanya. 2005 saya tinggalkan gaji 85 juta plus bonus 300 juta. Saya tinggalkan. Hari ini saya berpenghasilan jauh lebih besar dari itu. Betul-betul. Benar-benar bahwa ternyata nggak jaminan harus rezeki itu bukan perusahaan kok yang memberi. Nah inilah bagaimana kita adalah menyinkronkan kalau kata Abah adalah hati dengan pikiran. Kalau misalnya dia kerja di sebuah instansi tertentu gitu Pak, atau pabrik gitu. Kan tiap bulan dia udah dapat tuh gaji UMR sendiri-sendiri gitu ya. Terkadang kan ya udah dibatasi, ya udah aku sebulan segini aja gitu. Nah, itu tuh cara menaikkan levelnya untuk mengundang rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datangnya. Secara teknis dan non teknis tuh orang apa yang harus dilakukan Mbah gitu. Misalnya dia seorang guru tidak tetap atau kemudian karyawan di supermarket tertentu gitu. Nah, supaya kemudian dia bisa naik level, itu apa yang harus dilakukan? Kesadaran. Kalau kata Bahlian, kesadaran. Karena orang sadar itu tidak akan mau dia digaji honorer misalnya 500.000 tiap bulan bertahun-tahun. Itu tidak mungkin.
Itu karena dia tidak ada kesadaran dan dia akhirnya kesadaran dia itu dibangun dengan angka itu. Maka dia menerima saja itu bertahun-tahun angka itu. Itu yang tidak mengupgrade dia. Tadi saya bilang ke Agus, setiap orang itu adalah di periode ini harus mampu mendobrak. Makanya kenapa dalam Al-Quran alladzina amanu wa jahadu, bersungguh-sungguhlah. Walladzina jahadu fina lana, bersungguh-sungguhlah. Karena kita itu adalah kesungguhan, itulah yang dibangun dengan spirit, kita akan berubah. Jadi bukan jangan seperti di sungai, di mana aja beloknya, di mana aja nyangkutnya. Itulah karena manusia dibangun dengan tidak kesadaran. Sementara di Eropa kenapa sukses? Karena semua yang mereka lakukan kesadaran. Bukan gerak tubuh tapi kesadaran. Jadi semua. Ya, maaf seperti saya waktu saya di Belgia, saya pernah di Belgia. Saya memberikan motivasi di Belgia, tapi ada Profesor Frederick justru memberikan pengajaran kepada saya bahwa ternyata pada saat kita untuk menentukan bakat anak-anak kita itu bisa kita lihat pada usia 2 tahun dengan memberikannya mainan. Sebetulnya untuk apa? Di kehidupan sebelumnya itu dia apa? Sebetulnya dia the bestnya itu di mana? Kebanyakan orang kita nggak sukses hari ini Mas Hendra karena not the right man on the right place. Kadang-kadang dia tidak mengerti kelebihannya itu. Maka banyak orang yang asalnya bukan siapa-siapa. Tahu-tahu ketemu dia apa yang sebetulnya peruntukannya. Bang! Pada saat ketemu sebetulnya dia itu ibaratkan bahasanya adalah pada saat dia ibaratkan cari belut. Di sini lubang nggak ada, sini lubang nggak ada. Tahu-tahu begitu di situ ketemu. Ini menarik, Bah. Iya. Aku sering berjumpa orang-orang yang ketemu passionnya di saat yang tepat itu. Ternyata yang bikin mereka kayak gitu karena mereka menabur kebaikan tuh banyak banget. Betul. Even itu diajarin oleh orang tuanya atau kemudian muncul kesadaran sendiri, gift dari semesta kita nggak tahu gitu. Tapi itu yang saya amati. Betul. Gimana tuh, Bah? Betul. Karena di Quran sendiri dikatakan itu hanya orang-orang yang berbuat baik yang Allah akan bukakan jalan. Semakin banyak menabur, maka itu bahkan ilmu Pak Hendra. Orang yang selalu menebar kasih, berbagi, maka Allah akan berikan yupaqihu fiddin. Akan kepakihan dalam urusan agama. Bahkan kata saya bukan hanya agama. Akan diberikan kefakihan urusan dunia, urusan rizki. Karena memang kita ini harus mentajalikan sifat Allah. Maka kata Allah, ahsin kama asallallahu ilaika. Nah kemarin ada orang ke saya, Bah, tolong doakan saya. Untuk apa? Biar saya bisa seperti Abah berbagi. Saya tanya, Bapak sekarang sudah berbagi belum? Belum. Kalau Bapak kecil aja belum bisa berbagi, berarti gede pun tidak akan bisa berbagi. Maka jangan nunggu gede untuk berbagi. Berbagilah, pasti gede nanti. Dan Allah sudah mengajarkan dalam Quran kan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Kalau orang yang tidak bersyukur dengan nikmat kecil, juga tidak akan bersyukur dengan besar, kata Nabi. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Orang yang tidak bisa berbagi dengan rezeki kecil, pasti tidak akan bisa berbagi. Kenapa kamu tidak berbagi rezeki kecil? Kamu belum mampu melihat Allah pada dirimu dan orang yang akan kau beri. Maka itulah Tuhan itu sebetulnya bukan tentang ibadah dalam Al-Quran. Baroh lebih dihargai daripada Musa, seorang Rasul. Karena Baroh itu menyayangi orang walaupun dia syirik. Tuh. Bahkan tentang kisah nabi-nabi yang orang-orang yang mendapatkan haji mabrur. Yang gak pernah pergi ke sono semuanya. 7 kisah haji mabrur, tak satu pun yang pergi ke sana. Anjing, seorang pelacur yang menolong anjing, ngasih makan anjing, ngasih minum anjing, tadi semua. Kemudian juga Syekh Abdullah Mubarak yang selalu berbagi, justru nggak pergi ke sana. Jadi intinya hidup ini tentang, maka kenapa kata Abah di Quran itu, orang iman, sodako, orang takwa, sodako, orang husu, sodako, orang hijrah, sodako. It's about who you are, tentang kamu siapa dan bagaimana kau bisa memandang selain dirimu adalah dirimu yang lain. Dan sodakoh ke kanan kiri lebih mulia ketimbang sodakoh ke Mekah gitu ya. Nah itu, kan tadi assalamualaikum dalam sholat. Ke kananmu berikanlah keselamatan, rahmat, kasih sayang dengan sodakoh, wabarakatuh. Keberkahan. Ke kiri pun ya bukan jauh-jauh. Nah orang sekarang salah mengartikan min asari sujud. Allah berkata kan tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tuh ruhama'u bainahum, tarahum ruka'an sujada, ruku dan sujud. Bukan ruku dan sujud salat saja.
hormat kayak orang Jepang pada orang hormat Iya. lagi. Mereka seolah-olah kayak meniadakan dirinya gitu ya, Bah ya. Sampai gini loh. Iya, kalau Glosor kalau gini, gini, Bah. ya dia kita gini lagi dia. Pokoknya dia selalu merasa ingin di bawah. Oh, kita selalu merasa ingin di atas. Yang bodoh aja sombong. Yang bodoh aja kan merasa pemilik sorga. Ya. Tuhan itu sudah dianggap nggak ada. Wah, saudara lu, kafir lu. Ini. Sementara mereka menghargai manusia. Iya, Bah. Luar biasa. Itu tandanya mereka itu ngerti siapa dirinya, siapa orang lain. Maka tadi orang kita ini ngaku-ngaku agama. Tapi sebetulnya hampir tadi karena tidak bertuhan. Iya, Bah. Bener tuh. Itu. Aku pernah lihat pemain voli terkenal di Jepang tuh. Iya. Nishida tuh. Waktu serven gitu, Bah. Kena perempuan gitu. Hmm. Lari langsung delosor gini. Oh, betul, Pak. Saya tuh udah biasa ketemu mereka. Kalau mereka berbuat salah, luar biasa. Minta maafnya itu luar biasa. Bahkan kata saya sih, iya, itu kenapa mereka sukses. Itu Islami, Bah, namanya. Itu Islami. Esensinya Islam. Bukan itu ya, bukan pakai jubah, Bukan. keturunan Nabi. Tadi. Iya. Ya kita masih upin ipin. Abah dulu pernah bilang 2027 Sabdo Palon Nage Janji di mana agama Budi akan apa tuh namanya bener-bener bangkit gitu ya. Artinya output sosial masyarakat kita akan tercemin di situ, bukan Betul. hanya tentang ritualitas agama semu belaka gitu. Nah, bagaimana Abah memulai membangun kedekatan dengan mereka yang lintas agama, sibuk menemukan titik persamaan dari selama ini yang menimbulkan perpecahan, pertengkaran, bahkan saling membunuh tuh gara-gara agama itu kan real fakta gitu. Betul. Nah, bagaimana, Abah gerakannya dibangun Abah? Nah, inilah yang karena Abah secara batin kebetulan diizinkan oleh Allah untuk menyaksikan dan merasakan apa yang akan terjadi gitu kan tadi semua, dan melihat ini adalah apa namanya, maka kenapa mendapatkan selama 2 tahun ini mengadakan gerakan-gerakan tadi semua. Bahkan Ka'bah ini kemarin belum lama ada biksu, ada pendeta Katolik ke sini. Kemarin bahkan di Lampung itu ngaji kita bersama Katolik, Hindu, Buddha. Campur kita gitu ya? Campur. Bahkan saling mereka bertanya di forum pengajian itu. Sebenarnya itu hal sederhana. Kalau bahasa Sabdo Palon menagih janji, hari ini sebetulnya adalah bibit, Mas Hendra. Kenapa Nusantara ini tidak berkembang? Dan kenapa sekarang Abah Setu itu hadir? Sebetulnya kita ini sudah punya bibit bagus. Pada Pak Hendra bisa bayangkan nggak? Pada bibit itu, pada biji duren, di dalamnya itu di mana Tuhan menyimpan pohon, di mana Tuhan menyimpan daun, ranting, calon buah. Sebenarnya kan sudah ada bibitnya. Tinggal sekarang ini terkurung tadi. Kalau bahasanya kapir. Kita kan udah orang kapir. Ya, ya. Nah, rasa kata Gus Dur kapir dewe nggak digateke. Tertutup. Tadi sumur. Jadi kita ini orang Islam ini sekarang seperti kita dalam sumur yang dalam dan gelap. Matanya sih nggak rusak. Tapi gelap. Dipelotot-pelotot di sumur yang gelap. Tanpa ada cahaya. Nah, Abah ini Sabdo Palon atau Abah ini makanya sedang memberikan cahaya. Dan hari ini sebetulnya sudah mulai bangkit. Si bibit tadi keluar tunas tuh sekarang. Tidak akan bisa dibendung. Tidak bisa. Paling cuma bisa disesat-sesatin. Disesatkan doang. Iya. Tapi nanti begitu kekuatan ini sudah menyebar merata, mereka diam yang mesesatkan itu. Iya. Karena sekarang ini adalah bukan atas kehendak siapapun. Bibit-bibit itu sudah ada. Cuma mati karena tadi ibaratnya nggak ada cahaya. Coba. Seperti kan tadi, itulah sesungguhnya Tuhan sendiri yang tumbuh seperti ayam, telur. Dari mana telur ayam itu bisa muncul jadi ayam? Di mana nyimpan paruhnya? Di mana nyimpan bulunya? Di mana? Nah, inilah butuh penggerak, pemberi cahaya untuk ayam itu netes atau bibit tadi untuk tumbuh tunas. Nah, sekarang yang disebut Sabdo Palon menagih janji itu sekarang sudah bertebaran di hati-hati. Sekarang belum lama kemarin, Mbak, saya itu kemarin benci sama Abah. Saya itu pembenci Abah. Tapi begitu saya lihat, saya dengar, saya nangis. Saya kesini buru-buru. Nah, saya bilang itu berarti di bibit tauhid di hatimu sudah mulai ada daunnya sekarang. Kemarin kamu masih kafir. Tertutup hatimu itu untuk melihat. Karena cahaya belum masuk ke dalam
relung jantungmu itu. Tapi begitu sekarang udah mulai turun, nanti saya bilang tadi, kamu akan ngejar-ngejar Abah. Karena tunasnya sudah berkembang. Ada nggak yang sampai berterima kasih gitu, bah aku punya adik cuantik bah, jadiin istri ke berapa? Nggak ada ya Pak ya? Oh ada. Oh ada ya Pak? Sampai saya bawa bapaknya yang bawa anaknya. Beneran Pak? Beneran, tanya Umi. Saya bilang ke istri saya. Saya bilang, Pak, kalau mau nikahin dengan anak saya, dengan saya, tanya dulu istri saya. Kalau dia oke, kita ayo sekarang juga. Gitu. Gitu. Kalau ini, ya oke juga sekarang juga. Gitu kan tadi semua. Nah, itu. Sampai Sampai begitu. begitu. Saking terima kasihnya gitu. Sebenarnya gini Mas Hendra, begitu kita mampu mengosongkan diri, bukan hanya perempuan. Benar kata Tuhan, ada surga, ada bidadari, ada makanan yang lezat, ada bangunan yang bagus, ada kendaraan yang cantik. Pada saat kita mampu mengkosongkan itu justru tadi berbondong-bondong kayaknya datang itu kebahagiaan itu pada Abah semua hari ini. Maka sekarang ini kayaknya tubuh ini hanya dibawa dari tempat indah ke tempat indah. Dari makanan enak ke tempat makanan enak. Tapi dalam kesadaran. Makanya apa judulnya ini? Ngopi bareng dalam kesadaran. Di surga. Di surga. Dalam kesadaran. Makanya Abah sekarang pulang nanti dari Eropa 14 hari ini sudah siap ke Hokkaido. Sudah siap juga ke Hong Kong. Bahkan Australia sekarang. Nah pelatihan gini sudah ada juga teman di Australia yang siap menyiapkan. Iya. Tadi semua. Keren. Jadi we are back to kesadaran. Jadi gini sebenarnya, memang secara hakikinya manusia itu dulu kan dalam pool kesadaran tadi semua. Tapi kemudian kan dibagilah mereka itu kesadaran tinggi, sonur, ultrasonur, sonur, infrasonur. Kehidupan kita ini. Maka manusia itu pada saat lahir itu hanya 12% saja kesadarannya. Jadi bayangkan hidup di zaman ini apalagi ada perang, ada orang kayak Donald Trump, kayak Netanyahu, bikin keributan sehingga bensin naik tinggi, harga plastik juga naik, masalah di mana-mana. Kesadaran 12%. Bahkan itu pun makin tertutup. Dengan doktrin dan dogma. Karena doktrin dan dogma itu membunuh hati Mas Hendra. Inilah kematian sebetulnya Islam itu pada saat doktrin dan dogma. Yang akhirnya manusia itu seperti kebo ditarik saja oleh tali. Dia membunuh akalnya sendiri. Sementara hidup hari ini membutuhkan akal yang jernih. Itulah Syaitul mengatakan su'aul basyiroh yushiduka kurbahu minka. Tadi. Wa'ainul basyiroh tushiduka adama kali wujudi. Sesungguhnya kesadaran pikiranmu yang sadar, maka kau akan menyaksikan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Maka tadi lintas agama tadi bagi Abah sudah tidak ada. Tadi semua. Karena begitu. Karena Allah sendiri mengatakan lakum dinukum. Kenapa pusing? Urusan agama, urusan dia dengan Tuhan. Urusan saya melihat Tuhan pada dirimu. Tadi semua. Maka kita pada saat melihat orang berkata pada kita, jangan lagi dengar apa yang dikatakan dia. Kalau sesifatnya adalah yang buruk, tapi lihat adalah kalam Tuhannya. Daripada mendengar arti kata yang diucapkannya. Tapi kalau kata itu yang muncul, yang baik dari mulut dia, lihat dianya juga. Hormati. Tapi lihat Tuhan juga yang berkalam. Nah, itulah Abah sudah mengatakan kan, perbuatan melihat syariat dan hakikat. Maka Abah itu bahagia kenapa nggak terpengaruh dengan gonjang-ganjing perkataan orang, perbuatan orang. Itu aja sebetulnya. Ada nggak sih amalan yang selama ini benar-benar dirahasiakan sama Abah Setu dan itu mungkin dikerjakan sejak muda dan jarang orang tahu dan mungkin itu juga yang menjadikan Abah di titik ini bisa sampai di tahapan ini nggak punya takut mengatakan sebuah kebenaran gitu ya. Itu tuh apa Abah mungkin yang bisa di-share ke teman-teman gitu Pak? Sebetulnya udah Abah share semua. Menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, sadari nafas masuk, semedi, satukan dualitas. Itu saja sebetulnya. Lagi-lagi mengosongkan diri bahkan selalu mengatakan, aku tidak ada. Semua. Terus. Maka awal-awalnya sih sebetulnya ada amaliyah yang dijalankan duduk
antara sebelum bangun tidur dan setelah. Itu Tapi yang esensinya adalah itu. itu. Tapi sebetulnya intinya nggak usah ngomong pun, sebetulnya yang penting intinya adalah mematikan diri. Tekuk lidah, rapat hati, tahan nafas. Ternyata pada saat kamu tahan nafas, kau sedang bersamanya. Berarti orang-orang Kejawen, orang-orang Sunda itu sudah intisarinya sebenarnya. Iya Mas Hendra. Mereka itu sudah betul-betul rasanya. Maka mereka itu berbudi pekerti. Maka silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Lain bukan saling benci, saling dendam, saling tabok, saling sikut. Dengan judulnya pakai Allahu Akbar lagi. Tadi semua. Kita ini di Nusantara ini adalah merupakan Jalur itu gitu jalur ya. itu. Tapi esensinya sebenarnya nggak jauh beda. Nggak jauh beda, saya menyebutkan haluleya juga sama saja bagi saya. Itu tadi semua. Makanya kalau bagi saya itu mau ngomongin haleluya, jingle bell, sama sih bukan esensinya di situ. Kalam siapanya itu yang penting. Tuh. Ngapain Allahu Akbar tapi di sini penuh kebencian. Allah tuh nggak akbar kalau begitu. Ya. Aduh. Dan makin kesini tuh ajaran-ajaran Abah gitu ya, dan yang lain-lain gitu, khususnya di Ngaji Roso juga gitu. Makin banyak jenderal-jenderal yang kelirik deh, mendekati Abah dan lain sebagainya, ya nggak? Betul. Sekarang Abah tuh banyak hubungannya sama jenderal-jenderal. Makanya. Pergi ke IKN Pak, jenderal ini pergi ke sini, pergi kan ya, semua. Insya Allah. Karena siapapun, bahkan tadi semua kadang-kadang kita kalau di Mabes itu ya jenderalnya banyak, kita di kursi mereka di bawah. Oh ternyata ya Bah ya, kayak kemarin kita mewakili teman-teman Ngaji Roso juga diundang sama salah satu ajudan Pak Prabowo waktu di Jogja gitu ya. Ternyata memang orang-orang atas tuh nonton kajian-kajian kita deh Bah. Wow gitu ya. Iya. Luar biasa sekali nih Abah Setu ini. Itu kemarin Pak Jenderal Nur Wahid bilang, ibu saya itu, anak saya itu Hendra itu semudah itu udah bisa berkiprah buat Nusantara. Dia bilang, aduh, kata saya untung Hendranya nggak ada ini. Nggak diajak ke Eropa lagi. Ke Eropa sendiri, tenang teman-teman nanti ya. Masya Allah. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Kita nggak usah berlama-lama, kita udah dapat perasaannya, udah dapat intisarinya. Bagi teman-teman ternyata banyak Bah yang merindukan Abah untuk datang ke Jawa Timur. Nanti kita bikin acara di Jawa Timur ya Bah ya. Siap. Abah biar ke Eropa dulu, terus bikin acara di sini dulu. Jadi mungkin barangkali begini Mas Chandra, setiap kita kemarin kan udah di Novotel, buah Novotel itu sekarang kan ke sini. Yes. Mereka ingin prakteknya. Ya dong, memperdalam. Jadi, betul, waktu kita kan di sana terbatas. Kemudian tapi ya mau nggak mau di sini pun jadi ada biaya Mas Hendra. Jadi itu juga ada yang protes, kok Abah sekarang pakai biaya katanya. Itu bukan saya, event organizer-nya. Karena ada penjemputan, ada tempat tinggal, ada makan, ada nanti di sini juga ada. Ya tadilah. Ya makanya pantas Mas Hendra ada biaya kan. Kecuali di lapangan. Saya bilang ke mereka kalau yang mau gratis silakan datang di Atako. Gitu. Tapi tidak ada pelatihan secara. Nah, nanti habis di Jawa Timur yang mau betul-betul melakukan pelatihan ya di sini. Karena di sini ada alatnya semua Mas Hendra. Pokoknya kalau yang acara di ballroom kayak kemarin itu kan khusus. Nah, yang di sini barangkali khusus. Betul. Gitu ya kira-kira ya. Iya, praktek. Lebih kepada prakteknya. Makanya di sini ada 3 hari, 1 hari, 3 hari, 7 hari. Oke. Untuk membangun kesadaran dan betul-betul diprogram dari jam 8 sampai jam 8 pagi lagi. Iya. Nah, saya sangat serius ngerjakan komunitas tasawuf ini Bah ya. Biar makin banyak orang-orang yang tersadarkan, tercerahkan, biar nggak dikit-dikit kafir, sesat gitu ya, neraka gitu kan ya. Tapi paling nggak sampai sejauh ini orang-orang udah mulai aware, karena terbuka. Tadi saya bicara kebetulan sore, setelah saya temukan selama masih ada penyakit kayak tadi, itulah kita Nusantara akan orang-orangnya yang tadi itu sangat sensitif pada keburukan, dia akan terjerumus pada kemiskinan, kebencian, bahkan akan terjerumus penyakit dohir Mas Hendra. Penyakit lambung, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, itulah akibat dari orang-orang yang sebetulnya punya sifat tadi. Efeknya di tubuh ya? Ke situ, ke tubuh. Misalnya kita membenci ini, mengkafirkan sana, dengki sana, itu penyakit dohir muncul.
Itu ada seorang ibu kemarin ke saya, 8 tahun dia sakit dada. Hanya dengan 3 ucapan saya ikutin, saya bilang, Bu, tekuk lidah, rapatkan gigi. Itu penyakit itu di hati ibu. Maka saya itu kenapa ingin bahwa Nusantara ini kembali ke makrifat, sadar. Karena akan membawa kebahagiaan kepada mereka. Ketenangan kepada mereka. Daripada mereka diadu domba ke kiri ke kanan supaya berpecah belah. Akhirnya mereka ekonomi juga terparat. Ekonomi juga rusak. Ekonomi turun. Keyakinan pada Tuhan nggak ada. Mati suul khotimah. Tadi seorang orang suka nanya sama saya, bah itu orang matinya husnul khotimah, orang jelas. Orang dari sini ke pembenci ke kiri, pembenci ke kanan, hidupnya miskin, ke sini banyak penyakit, mati. Jelas pasti suul khotimah itu. Karena husnul khotimah itu kelihatan, orangnya penyayang, penyemaaf, hidupnya berkah, ekonominya, rezekinya banyak berberkah, berbagi pada orang, terus mati. Ya itu husnul khotimah. Iya. Bukan semoga husnul khotimah itu. Terakhir, Bah, kenapa sedikit-sedikit selalu tekuk lidah? Bedanya diem dengan ditekuk lidah sama nggak ditekuk lidah itu apa? Bedanya apa? Sebetulnya kalau saya melihat ya, itu pelajaran sebetulnya, bahkan tidak saya ingin mengatakan bahwa itulah amalia Rasulullah gitu kan. Tetapi kalau kita melihat daripada apa yang dilakukan beliau, itu kayaknya seperti itu. Karena kan menutup, kata beliau, adalah 2 mata, 2 telinga, dan mematikan diri. Dan ternyata hari ini orang yang mati itu, Mas Hendra, sebetulnya adalah lidahnya itu menekuk ke atas. Dan ternyata sekarang ilmu pengetahuan membuktikan ada sarapenom di atas kita ini. Pada saat lidah kita menekuk ke langit-langit atas, itu seperti tower pemancar yang akhirnya membuka elektromagnetik kita kepada, kan ini gelombang elektromagnetik. Kita tersambung dengan dia. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Maka dalam bahasa saya adalah, sebetulnya diajarkan di semua thariqat, tawajuh namanya. Tawajuh, tapi tawajuh masuk ke medan tafakur, masuk ke medan tadakur, akhirnya tawakul. Maka itulah kenapa tawakul itu wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Banyak orang dulu itu dengan bersembunyi. Bung Karno setiap di penjara. Kenapa Bung Karno itu makrifatnya luar biasa? Karena beliau adalah, saya pernah mendapatkan dari satu ini, amalia Bung Karno menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Maka waktu beliau di penjara di mana itu, di Pulau Penida, di mana itu beliau itu sampai ada orang menyaksikan di penjaranya ada 7 Bung Karno. Itu kan sebetulnya adalah dengan seperti ini adalah menahan nafas. Berarti termasuk saya mengapung itu. Awalnya melatihnya begitu. Mengosongkan diri. Itulah konsep Nabi, kata Nabi, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Nah, manusia itu tidur, ketika mati dia bangun. Nah, menekuk lidah, merapatkan gigi itu bangun sebelum mati. Sebetulnya. Gini, pada saat kan Nabi isbat, Mas Hendra. Mas Hendra mati, yang ada siapa? Disitulah, maka kenapa dengan Allah tuh la syautin la harpun ujung. Pada saat kau tekuk lidah. Tapi sekarang kan dunia medis mengatakan, ternyata pada saat lidah itu ditaikkan ke atas ada sarapenom yang membuat semua tuh pikiran kita ini jernih. Tadi semua. Oke. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak Abah atas waktunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita ketemu di episode selanjutnya teman-teman. Terdoakan Abah sehat selalu, tetap menjadi orang tua bagi kita. Amin. Terima kasih. Mas Chandra. Ya.